Perkenalkan, nama saya Oye. Nama saya Aira. Dan kami berdua lah yang akan memandu bukit pada hari ketiga ini. Nah, agar acaranya berjalan dengan lancar, kita doa dulu nih. Kira-kira siapa Kak Oye? Ada yang mau mimpin doa? Ayah ada yang mau? Oke, kita panggil aja. Kirimin link ke orang tua. Kita panggilin aja Kak Riza. Biar mereka ngeliat. Nggak ada yang ngirimnya soalnya. HP-nya dipakai semua. HP-nya dipakai semua. Teman-teman, sebelum kita mulai acara bukit, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih kalian. Sebelumnya teman-teman semua, kita ingat nih password bukit kita. Coba Kita tes lagi ya. Bukit. Sekali lagi. Bukit. Oke, sebelumnya itu kita mau tes quote supporter dari masing-masing kelas nih. Oke. Coba mana supporter dari Year 7 Mandela? Mana Dari Year 7 Luther King? dari Seven Carter? Year 7 Gandhi. Year 8 Faraday. Year 8 Maxwell. Dari Rutherford. Year 8 Hawking. Year 9 Lavoisier. Year 9 Mendeleev. Dan Year 9 Mosley. Oke, lomba debat ini akan dinilai oleh juri-juri yang hebat nih. Oke, kita panggil dari manajemen sekolah. Ada Mr. Ade. Boleh tepuk tangannya. Ada Mr. Ryan. Boleh tepuk tangannya. Dan juga siapa lagi nih, satu lagi Kak Oye. Nah, juri kita yang satu ini tuh jurinya cantik banget. Tahu nggak sih kalian siapa? Siapa tuh? Yang tahu nggak guys siapa juri kita yang satu ini? Siapa? Kita panggilkan saja Miss Rika. Nah, Miss Rika ini memiliki scope of writing experience, eksklusi partisipasi dan hak kesehatan masyarakat, perspektif gender dalam pembagian kerja di tubuh militer, enkulturasi dalam tradisi baritan sebagai wujud pendidikan informal, dan keterbatasan kapital dan biaya mahasiswa miskin dalam pengambilan keputusan pendidikan tinggi. Wah, keren banget ya Kak. Miss Rika, boleh tepuk tangannya dong untuk teman kita. Oke, lalu apakah supporter di sini udah siap nih ngeliat teman-teman kita yang mau debat? Oke, kita akan panggilkan peserta untuk babak yang pertama. Dari kelas mana nih Kaira? Year 8. Kita panggil dari Year 8 Faraday. Ada Gerald. Silakan maju. Boleh maju? Ada Raihan, Akbar, dan Ben. Boleh tepuk tangannya untuk teman-teman kita.
Dani, Kak Dava, dan ada Jolly. Boleh tepuk tangannya. selanjutnya ada dari Year 8 Rutherford. Ada Numa, Almira, Coco, dan juga Gerard. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Selanjutnya ada dari Year 8 Hawking. Ada Altaf, Rafli, Fade, dan juga Arka. Oke, ini adalah peserta-peserta kita untuk babak pertama. Boleh tepuk tangan. Tepuk tangannya. Oke, selanjutnya Kita panggilkan moderator kita, Mr. Rizky. silakan maju, Mister. Oke, thank you Kak Oye dan Kak Yara. Halo, good morning everyone. Oke, Mister di sini aja ya. Karena Mister tidak mau menutupi kakak-kakak kalian yang keren mau debat-debat ini nih. Nah, beri semangat yuk buat kakak-kakak kalian yang ada di depan. Baik. Halo semuanya, boleh Mister minta perhatiannya terlebih dahulu. Mister akan membacakan teknis perlombaan debat untuk hari ini. Ya, mohon didengarkan baik-baik supaya kita juga bisa belajar bagaimana nantinya debat ini berlangsung dan juga kedepannya bagaimana kita bisa mempelajari banyak hal dari debat yang kita sama-sama laksanakan. Untuk yang pertama, peserta lomba debat Book Week adalah peserta didik Year 7, Year 8, dan Year 9. Ya. Lalu yang kedua, peserta lomba debat sudah ditentukan, jadi ini sudah ditentukan dari mentornya. Lomba dilaksanakan secara per kelompok, satu tim terdiri dari 4 orang. Buat peserta debat, untuk peserta debat dan juga teman-teman, untuk babak debat akan dibagi menjadi 2 babak besar. Yang pertama adalah babak penyisihan, yaitu hari ini. Jadi di babak penyisihan, setiap grade-nya akan diambil 2 tim terbaik berdasarkan poin yang sudah dinilai oleh Dewan Juri. Jadi nanti dari 4 kelas ini akan dipilih 2 kelas terbaik untuk maju ke babak final. Termasuk untuk yang Year 7 dan juga Year 9 nantinya. Jadi total yang masuk babak final nantinya adalah 6 tim atau 6 kelas. 2 dari Year 7, 2 dari Year 8, dan 2 dari Year 9. Itu untuk babak penyisihan. Oke, lalu untuk babak final nantinya akan diadakan debat yang sesungguhnya ya. 1 lawan 1, kelas lawan kelas ya. Jadi kalau sekarang kita masih adu argumen terlebih dahulu berdasarkan topik yang sudah ditentukan. Nanti masing-masing kelas akan memilih 1 amplop yang sudah ada pertanyaannya. Nanti akan dibacakan pertanyaannya oleh saya sendiri. Dan temanya adalah pengelolaan sampah dan juga kesetaraan gender. Jadi bisa harap kalian sudah pelajari baik-baik. Baik, untuk hari ini seperti itu teknisnya. Jadi teman-teman silakan maksimalkan nantinya waktunya adalah 3 menit di setiap kelas. Silakan maksimalkan waktu 3 menit ini untuk kalian menyampaikan argumen dan juga menyampaikan pendapat dari masing-masing anggota. Lalu kita masuk ke peraturan
Yang pertama adalah tidak ada tim di depan yang membawa gadget seperti HP, tab, dan lain-lain. Jadi temanya sudah disampaikan dengan harapan kalian sudah mempelajari istilah-istilah dan juga hal-hal yang perlu kalian ketahui dari debat tersebut. Jadi mohon izin untuk tim apabila dia membawa HP atau tab boleh dititipkan terlebih dahulu ke mentornya. Lalu yang kedua, untuk kertas atau catatan juga tidak diperkenankan untuk babak kali ini. Untuk babak final itu dipersilakan karena itu memang satu kelas lawan satu kelas dan itu memang debat yang resminya. Jadi kalau untuk saat ini adalah adu argumen, ya. Jadi kalian sudah bisa mempelajari dari tema yang sudah ada, istilah-istilahnya bisa dipelajari juga. Jadi untuk yang membawa catatan, silakan disimpan terlebih dahulu. Baik, untuk seluruh peserta Year 8 yang ada di depan, apakah sudah bisa dipahami untuk peraturannya? Misal sekali lagi ulangi, nantinya di setiap tim akan mengambil satu amplop yang berisikan pertanyaan mengenai tema pengelolaan sampah dan kesetaraan gender. Setelah kalian memilih, Mister akan bacakan dan kalian langsung diberi waktu 3 menit ketika kalian berbicara dan itu dihitung di layar. Maksimalkan waktu 3 menit itu untuk menjawab argumen dan juga menyampaikan pendapat terbaik kalian. Lalu setelah itu Dewan Juri nanti akan menilai berdasarkan argumen yang kalian sampaikan. Dan apabila sudah selesai, silakan setiap tim kalau sudah merasa tidak ada argumen yang mau disampaikan lagi, walaupun waktu belum selesai, kalian harus bilang selesai. Ya, jadi selesai, maka waktu akan dihentikan dan kita ganti ke kelas berikutnya. Apakah sampai sini sudah dimengerti? Baik, untuk giliran pertama ini kemarin sudah diundi juga. Dan makanya tadi urutan dipanggilnya juga sudah disesuaikan. Maka kita mulai debat kali ini dari kelas Year 8 Faraday. Silakan menyampaikan adu argumennya. Satu orang perwakilan boleh mengambil satu amplop. Masih disegel. Baik, untuk Year 8 Faraday mendapatkan tema kesetaraan gender. Panelis gue udah. Pertanyaannya adalah, mohon disimak baik-baik untuk Year 8 Faraday ya. Kesetaraan gender di sekolah penting untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh siswa dalam mengembangkan potensi mereka tanpa batasan berdasarkan jenis kelamin. Pertanyaannya, menurut kelompok kalian, bagaimana dampak dari penerapan atau pembiasaan kesetaraan gender di sekolah untuk memaksimalkan potensi seluruh siswa? Silakan untuk mikrofon satu lagi tadi. Ya, langsung. Silakan untuk Year 8 Faraday, waktu akan dimulai ketika kalian berbicara. Baik, Year 8 Faraday, silakan boleh langsung dimulai untuk menyampaikan argumennya. Boleh berdiri semua anggotanya. Baik, waktu akan dimulai dari ketika kalian berbicara, silakan.
Oke, dalam waktu 5 detik bila tidak bicara akan dinyalakan timernya. Jadi semua siswa tidak dipandang gender ya, mau laki-laki atau perempuan, mempunyai kesempatan yang sama untuk bersaing dalam lomba, bisa aja berkontribusi untuk sekolah dalam lomba, bisa berkontribusi kan? Kontribusi dan bersaing terhadap nilai dan lain-lain. Untuk dampak negatifnya adanya konflik antara laki-laki dan perempuan. Tutup aja, tutup. Laki-laki dan perempuan dikarenakan tidak ada batas antara gender laki-laki dan perempuan. Apabila ingin berganti yang bicara boleh, silakan, nggak apa-apa. Bukannya karena konfliknya itu bisa aja disebabkan karena hanya dibatasi dari gender. Jadi ada beberapa siswa yang mungkin kalah bersaing sama siswa lain yang beda gender namun potensinya tinggi. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk tim Faraday yang sudah mencoba yang terbaik untuk menjawab pertanyaan dan langsung menilai tim juri. Baik, untuk giliran kedua yaitu dari Year 8 Maxwell, silakan mengambil satu amplop. Untuk mikrofonnya boleh diberikan. Baik, untuk Year 8 Maxwell mendapatkan tema pengelolaan sampah. Pertanyaannya, kampanye media sosial memiliki jangkauan yang luas dan mampu menyebarkan informasi dengan cepat. Pertanyaannya, menurut kelompok kalian, bagaimana dampak kampanye sosial media dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah di Jabodetabek? Silakan, waktu akan dimulai saat kalian berbicara dan bisa tunggu waktu 15 detik untuk bisa menyalakan timernya secara langsung. Lima detik lagi. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi menurut kita di media sosial tentang sampah ini sangat berdampak sekali. Contohnya yang ada sekarang itu Pandawara. Nah, Pandawara ini adalah
sekumpulan orang-orang yang melakukan pembersihan sampah pada tempat-tempat tertentu. Karena mereka sering diapresiasi oleh orang-orang ternama, jadi banyak anak-anak di Indonesia yang ingin melakukan hal-hal yang sama seperti mereka. Jadi mereka sangat termotivasi dan melakukan itu. Dan apa yang bisa dibantu adalah kita mengapresiasi usaha mereka dalam pembersihan sampah tersebut. Mungkin ada. Oke. Selamat pagi semuanya. Shalom. Jadi dampak media sosial untuk kita masyarakat tuh sangat besar ya. Kayak kita tuh juga bisa lebih termotivasi dengan adanya TikToker yang membersihkan sampah, karena bukan cuma Pandawara aja ya, tapi banyak banget, dan juga banyak anak-anak kecil yang termotivasi buat membersihkan sampah dan mengikuti tujuannya gitu ya. Sampah dibersihin. Terus mungkin ada tambahan dari apa? Selamat pagi semuanya. Menurut saya dampak media sosial untuk pengelolaan sampah ini sangat besar ya, karena banyak anak-anak yang termotivasi untuk membuat video-video tentang membersihkan sampah dan mengelola sampah. Dan karena video-video tersebut mereka juga mendapat banyak seperti ikut, dan juga mereka mendapat duit dari konten-konten yang mereka buat dan bisa dikembalikan lagi menjadi pengelola sampah. Lalu menurut saya lebih efektif dalam media sosial itu lebih efektif dengan adanya video-video yang memperlihatkan mereka membersihkan sampah, bukan seperti poster-poster itu. Menurut saya poster-poster itu yang tentang jangan buang sampah itu kurang efektif bagi masyarakat, karena juga kurang menarik dan minat baca di Indonesia juga terbilang cukup rendah. Segitu saja dari saya. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih kepada Yeret Maxwell sudah memberikan jawaban terbaiknya. Mari kita lanjutkan, dan teman-teman bisa izin mengingatkan, mari sama-sama kita hargai dan kita belajar dari kakak-kakak yang sedang berjuang di depan. Jadi kita hargai dengan cara mendengarkan dan juga menyimak apa yang disampaikan. Lalu apabila ada informasi yang menarik dan juga baik untuk kalian, mohon kalian juga ingat selalu dan pelajari. Baik, untuk selanjutnya adalah dari Year 8 Rutherford. Silakan perwakilannya. Year 8 Rutherford mendapatkan tema kesetaraan gender. Pertanyaannya, kesetaraan gender membuka peluang bagi perempuan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan mereka secara maksimal, termasuk dalam peran kepemimpinan. Pertanyaannya, menurut kelompok kalian, bagaimana kesetaraan gender bisa meningkatkan potensi yang dimiliki oleh perempuan dalam konteks menjadi pemimpin? Baik, waktu akan dimulai saat kalian berbicara, dan Mister tunggu 15 detik sampai timernya menyala otomatis. Lagi.
Ini filmnya ntar gua masukin. Masukin kemana nih? Hah? Masukin kemana nih? Gue aja. Iya, gue bikin template tuh foto. Dua menit berlalu. Sorry, 2 menit tersisa. Cewek dan cowok memiliki nilai kerja yang sama dan tidak dapat dibedakan dalam faktor pemimpinan dalam mengikuti tes yang sama. Dengan adanya wanita yang memasuki dunia kepemimpinan, adanya kemungkinan dengan ini itu dunia ini kita untuk berkembang, berevolusi, dan bukannya kita mengurangi potensial untuk hidup, bisa jadi kita berkembang dan menujui masa depan yang lebih cerah dan indah. Nah, di sini juga cewek bisa mengembangin potensinya dia karena dia jadi punya pemimpinan daripada cowok. Selesai. Baik, terima kasih kepada Year 8 Rutherford sudah memberikan jawaban terbaiknya. Baik, mohon izin tadi bisa infokan karena ada kendala mikrofon. Tadi mungkin selama 3 detik, jadi tadi sudah di pause juga 3 detik ya. Karena itu dari teknisnya jadi sudah diberi tambahan sesuai dengan waktu kehilangan kalian. Baik, untuk berikutnya adalah dari Year 8 Hawking. Silakan, tersisa 1 surat ya. Silakan dibuka. Baik, untuk Year 8 Hawking mendapatkan tema pengelolaan sampah. Untuk mengatasi permasalahan sampah yang semakin menumpuk di tempat pembuangan akhir, berbagai pendekatan dapat diambil. Pertanyaannya adalah, menurut kelompok kalian, bagaimana cara efektif untuk mengatasi permasalahan sampah di tempat pembuangan akhir yang semakin lama menumpuk? Silakan untuk Year 8 Hawking. Waktu akan dimulai ketika kalian berbicara dan 15 detik akan menyala otomatis. Jadi untuk mengurangi sampah-sampah di tempat pembuangan akhir, kalau sampah organik itu dikompos, dan kalau sampah non organik itu dipisah. Misalnya botol itu ada tutup botol itu dipisah dan ditempatkan tempat daur ulang.
Dan misalnya kaleng, kita bisa menjadikan itu untuk jadi karya DIY. Juga bisa untuk hal didaur ulang menjadi karya yang baru. Kalau botol plastik, Anda juga bisa menjadikan tempat pensil dan atau karya yang kecil. Dan mungkin ada satu cara lain, tapi ini juga menyebabkan salah satu polusi, yaitu dikompos, dibakar jadi kalau dibakar sudah jadi sampah, tapi itu juga bisa lebih tepatnya menambah polusi udara. Selain itu, agar sampah juga lebih mudah dikompos atau didaur ulang atau dikurangi jumlahnya, kita juga harus membuang sampah sesuai tempatnya. Seperti yang biasa kita tahu, biasanya ada 3 jenis tempat sampah, yaitu yang berwarna hijau, kuning, dan merah. Yang berwarna hijau adalah tempat sampah organik, di mana kita membuang barang-barang atau sampah-sampah seperti sisa makanan atau daun-daunan kering atau semacamnya. Ada juga untuk sampah anorganik, di mana kita bisa memasukkan plastik, besi atau hal macamnya yang tidak bisa didaur ulang atau dikompos secara alami. Selain itu, yang merah biasanya adalah untuk sampah berbahaya, yaitu ya sampah-sampah yang berbahaya seperti jarum suntik atau bekas obat nyamuk atau semacamnya. selesai. Oke, terima kasih kepada Year Talking telah memberikan jawaban terbaiknya. Baik, untuk babak pertama sudah selesai. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh peserta debat dari Year A. Ya, terima kasih. Untuk saat ini, Dewan Juri akan langsung menilai dan pengumumannya nanti akan disampaikan. Oke, baik. Terima kasih untuk seluruh peserta dari Year 8. Silakan boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, terima kasih kepada kakak-kakak Year 8 yang sudah mencoba yang terbaik dalam kompetisi debat. Dan juga sebagai pengingat, selain menyimak dengan baik seluruh peserta debat, untuk seluruh siswa mohon tetap menjalankan aturan yang sudah ditetapkan. Yang pertama adalah menjaga kebersihan, lalu yang kedua adalah tidak mengenakan jaket di luar kelas. Ya, jadi silakan untuk yang memakai jaket bisa dilepas terlebih dahulu, kecuali memang atas izin kepada mentor yang sudah kalian sampaikan. Kita akan lanjutkan ke babak kedua dari Year
Gladys, Tristan, dan Rizuno. Silakan maju. Boleh tepuk tangannya dong. Kita panggil lagi dari Year 7 Luther King. Ada Banyu, Gilbert, Leonel, dan Angeline. Ada yang request. Jangan saya. Selanjutnya ada dari Year 7 Carter. Ada Shelita, Revanya, Algian, dan Zian. Tapi gua ada wifi di rumah. Tapi seharian itu 100. Selanjutnya ada dari Year 7 Gandhi. Ada Agif, Shakila, Kine, dan Cika. Beri tepuk tangannya dong buat para peserta. Beri tepuk tangannya lagi dong. Masuk. Sebelum memulai, kita panggilkan lagi moderator kita, Mr. Rizky. Oke, kembali lagi dengan Mr. Rizky. Selamat pagi semuanya. Oke, terima kasih. Anda melanjutkan yang tadi, Mr. Rasa, Mr. cukup mengingatkan aturannya saja. Sekali lagi untuk seluruh peserta Year 7, waktu untuk memberikan argumen adalah 3 menit. Silakan dimaksimalkan. Nanti masing-masing perwakilan akan mengambil satu amplop untuk mengambil topik yang akan dibahas. Selama kalian di depan tidak diperkenankan membawa gadget ataupun kertas catatan. Untuk babak saat ini seperti itu, ya. Nanti untuk babak berikutnya akan disampaikan setelah ini. Untuk yang akan masuk ke final adalah 2 kelas atau 2 tim terbaik berdasarkan nilai Dewan Juri. Sampai sini, apakah dapat dimengerti untuk seluruh peserta Year 7? Boleh minta jempolnya apabila sudah dimengerti? Ya, terima kasih juga audiens. Baik, mari kita masuk ke debat Grade Year 7. Kita mulai dari Year 7 Mandela. Silakan satu perwakilan boleh mengambil. Baik, Year 7 tentang pengelolaan sampah. Sampah, pertanyaannya, sampah yang menumpuk di kali dapat menyebabkan penyumbatan aliran air yang berpotensi menimbulkan banjir dan masalah lingkungan lainnya. Menurut kelompok kalian, bagaimana cara mengatasi permasalahan sampah di kali agar tidak menyumbat aliran air di sungai dan menyebabkan masalah lingkungan? Silakan untuk waktu akan dimulai sampai berbicara dan ditunggu 15 detik untuk menyalakan timer secara otomatis. Karena banyaknya sampah yang ada di kali, kita seharusnya menguranginya dengan cara memungut sampah itu yang ada di kali, kita memungutnya. Lalu kita juga
dengan sembarangan. Kita bisa menggunakan konsep 3R ya, reuse, sama recycle. Dimana sampah-sampah itu akan dipergunakan kembali jika masih berfungsi. Lalu kedua, mengurangi seberapa banyak sampah plastik yang ada di Indonesia dan juga mendaur ulangnya. Ada lagi yang disampaikan? Sekarang aku dadahin Samsung. Aku dadahin. Ya dadahin dong. Thank you. Love. Selain itu, supaya mengurangi sampah-sampah yang ada di kali, kita membuat edukasi di media sosial karena teknologi sekarang kan sudah canggih ya. Jadi kita bisa memberikan edukasi, kita bisa memberikan konten yang menarik agar teman-teman kita dan masyarakat Indonesia bisa sadar bahwa sampah sembarangan itu akan berdampak apa sih bagi lingkungan kita, bisa menyebabkan banjir, bisa menyebabkan longsor dan lain-lain. Selesai. Baik, terima kasih kepada Yosephine Mandela yang sudah memberikan jawaban terbaik. Untuk selanjutnya dari Yosephine Luther King, silakan. Baik, untuk Yosephine Luther King tentang pengelolaan sampah. Pertanyaannya, kebijakan penggunaan reusable bag diharapkan mampu mengurangi dampak lingkungan akibat penggunaan kantong plastik sekali pakai. Pertanyaannya, menurut kelompok kalian, bagaimana efektivitas kebijakan penggunaan reusable bag untuk mengganti kantong plastik pada masyarakat? Silakan, untuk waktu akan dimulai ketika kalian berbicara dan ditunggu 15 detik untuk menyalakan timer secara otomatis. Tentunya tote bag atau reusable bag itu berguna sekali untuk mengurangi sampah plastik karena sampah plastik itu kan susah diolah ya. Nah, karena susah diolah, jadi kita bisa menggunakan reusable bag atau tote bag dengan menjualnya di pasaran atau di beberapa toko. Tapi ada dampak negatifnya juga dari tote bag itu karena kan tote bag itu diperjualbelikan, jadi ada beberapa orang yang merasa lebih untung jika menggunakan plastik, tetapi plastik dampak negatifnya juga karena walaupun kita memakai reusable bag dan mungkin plastik bag itu dikurangi, tapi masih ada plastik botol, terus habis itu kardboard, masih ada beberapa hal yang nggak bisa diganti dengan reusable bag. Jadi efektifnya itu ada dampak negatifnya dan ada dampak positifnya. Plastik juga karena kan sampah di ini masih banyak ya. Tentunya dengan mengurangi sampah plastik kita bisa mencegah tertumpuknya sampah-sampah di TPS atau tempat pembuangan sampah. Dan juga sekarang banyak produk-produk yang menggunakan kertas seperti sedotan atau gelas-gelas.
Jadi ya ketika kita tes practical ini kita bisa memakai reusable bags, bisa menghemat uang, bisa reusable bag lebih bagus buat ekologi juga. Mungkin itu saja dari kelompok kita. Selesai. Baik, terima kasih kepada Yerseven Luther King. Baik, selanjutnya dari Yerseven Hunter, silakan. Silakan dibuka. Baik, tentang pengolahan sampah. Bank sampah berperan penting dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang benar. Pertanyaannya, menurut kelompok kalian, bagaimana dampak bank sampah untuk meningkatkan kesadaran memilah sampah di lingkungan rumah? Silakan, untuk waktu akan dimulai ketika kalian berbicara dan otomatis dalam 15 menit. Lima detik lagi. Waktu dimulai. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi menurut kita berempat, Saya dibaca. setiap orang itu jujur wajib membantu masalah sampah. Itu jujur masalah yang susah banget untuk benar-benar dihilangkan. Yang bisa kita lakukan adalah untuk menguranginya. Dan bagaimana caranya? Kita harus membantu dengan kekuatan kita masing-masing. Sebagai apa misalnya? Pihak individu harus dengan misalnya tidak buang sampah sembarangan. Jika kita punya sampah, kita cari dulu sampahnya. Dan juga memilah sampah kita. Siapa yang di sekolah kalau buang sampah itu langsung aja buang-buang aja. Gak melihat tempat tong sampahnya di mana. Ketahuan banyak tuh. Nah, buat pihak lingkungan, pihak keluarga dulu deh. Pihak keluarga itu harus membantu dengan cara sampah-sampah keluarga tersebut harus dipilah. Organik di organik, non-organik di non-organik, dan lain-lainnya. Ya. Agar lebih mudah diolah. Nah, dan buat pihak lingkungan, lingkungan harus mengajar warga-warga sekitar untuk memulai memilah sampah dan buang sampah kepada tempatnya. Dan buat pihak pemerintahan itu harus siap menyiapkan tempat pengelolaan sampah dan juga program-program untuk masyarakat ikutin. Ada lagi yang mau ditambahkan? Bank sampah juga berguna untuk menyadarkan masyarakat agar masyarakat lebih bisa untuk membuang sampah pada tempatnya, atau mungkin kalau sampah itu sendiri ada bank sampah, karena di bank sampah masyarakat dapat mendapat uang tambahan dari sampah. Sekian. Baik, terima kasih kepada presenter sudah memberikan jawaban terbaiknya. Untuk Yerseven Gandhi, silakan tinggal satu surat bisa dibuka. Baik, tentang pengolahan sampah. Sampah plastik menjadi masalah lingkungan yang signifikan, dan salah satu solusinya adalah mengolah menjadi produk bermanfaat seperti tas. Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana
cara meningkatkan minat masyarakat terhadap produk daur ulang tersebut. Pertanyaannya, menurut kelompok kalian, bagaimana cara kalian meningkatkan daya jual atau minat masyarakat terhadap pemanfaatan sampah plastik menjadi barang-barang guna pakai seperti tas dari pengolahan sampah? Baik, silakan, waktu akan dimulai ketika kalian berbicara atau 15 detik secara otomatis. Lima detik lagi. Waktu dimulai. Jadi kita bisa bikin event bazar di sekolah agar tas-tas ini bisa menjadi dipromosikan menjadi yang lebih baik. Kita juga bisa mengupload video di sosial media agar lebih populer. Gimana? Dan bisa mempromosikan barang yang kita jual. Dan kita bisa mempromosikan barang-barang yang kita jual dari online shop seperti Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, dan yang lain-lain. Kita juga bisa mengurangi sampah-sampah sekitar agar masyarakat nyaman dan bersih dan tidak dapat infeksi dari penyakit-penyakit dari sampah. Terima kasih. Ya, selesai. Gimana? Udah megang dong. Baik, terima kasih yang saya Gandhi sudah memberikan jawaban terbaik. Untuk semuanya, beri tepuk tangan untuk seluruh peserta dari Yes Cyber. Terima kasih banyak kalian sudah memberikan jawaban yang terbaik dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan. Untuk selanjutnya, nilai-nilai yang telah dibuat oleh Dewan Juri akan dihitung dan nantinya akan diumumkan 2 kelas terbaik untuk melaju ke babak final. Jadi silakan ditunggu ya. Baik, untuk seluruh peserta Yes 7 boleh berdiri dan silakan kembali ke tempat masing-masing. Tepuk tangan sekali lagi untuk peserta dari Yes 7. Dan mari kita sambut sekali lagi juga MC kita, Kak Oye dan Kak Aira. Tepuk tangannya lagi dong. Dari tempat. Ya, kita mau tanya nih teman-teman kita yang tadi udah perhatikan, menyimak gitu ya. Gimana perasaannya teman-teman semua? Kita tanya kali ya? Ayo, kita tanya. Boleh, Steven, ada yang mau sini? Ada yang mau kasih pendapat tentang argumennya tadi? Oke, selanjutnya kita akan ada performance nih dari teman kita. Dari siapa sih? Dari saya nih katanya. Siapa ya? Yang tahu nggak?
lagi. Ya udah. Ayo dari year 9 atau year 8 ada yang mau kasih pendapat tentang argumennya? Boleh, boleh. Argumentasi dari seri dan Pixel sangat bermanfaat. Makasih Valen. Oke, kita ini lagi Tes ombak dulu ya. lagi ya. Tiga. Bukwi. Bukwi. Oke, kita tanya lagi deh dari year 9 sekarang. Ini. Iya. Sekarang dari year 9 nih. Ada yang mau memberikan pendapat? Ada yang mau memperlukan diri? Ayo, tunjukkan diri dong, jangan menunjukkan. Oke nih, banyak banget nih yang ada suaranya buat Brian, 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 mungkin sama temennya satu lagi boleh, ya boleh, ayo boleh, Kak Abi boleh, ayo Kak Brian. Ayo Kak Brian, tunjukkan keberanianmu dong. Ayo berikan tangannya untuk Kak Brian. Atau Kak Abi, boleh Kak Abi, boleh bantu Kak Abi. Ayo tepuk tangannya boleh. Ayo Kak Abi, boleh Kak Abi. Mau angkat temennya yang boleh. Ayo. Atau Kak Dinda dia tuh yang lagi bengong. Boleh Kak Dinda. Boleh tepuk tangannya untuk Kak Dinda. Nah, Kak Dinda, persiapan buat timnya buat debat boleh dikasih. Persiapannya bagus sekali. Itu dalam apa nih Kak persiapannya atau semua timnya udah kompak? Tim saya sih udah kompak banget ya. Yakin memang Kak Dinda? Yakin, yakin. Supporternya Kak Dinda mana suaranya? Ya, terima kasih Kak Dinda. Ada lagi yang mau menjawab? Ada Vicky. Kira nggak ada loh. Ada dong. Aku kaget ini, aku serang kaget. Ayo. Enggak.
diam ya. Tepuk diam. Diam dong. Jangan berisik. Terima kasih. Sebelum kita melihat performance dari sang performer kita, Miss Rizky, ada yang ingin disampaikan. Silakan Miss Rizky. Oke semuanya. Ya sembari kita masih lanjut ke nanti masih ada satu sesi lagi. Ya. Mister akan membacakan terlebih dahulu. Jadi dari tim juri sudah memberikan penilaian. Jadi akan diumumkan terlebih dahulu final untuk Year 7 dan juga Year 8. Kira-kira siapa yang menjadi pemenangnya ya? Oke. Maka dikasih drum roll ya. Baik. Untuk babak final Year 8. Kira-kira siapa ya? Mister akan bacakan untuk 2 kelas terbaik. Di urutan kedua dengan skor 220 dari 300 dimenangkan oleh Year 8 Hawking. Selanjutnya di urutan pertama dengan skor 240 dimenangkan oleh Year 8 Maxwell. Terima kasih. Selamat untuk Year 8 Maxwell dan Hawking. Besok akan tampil sekali lagi untuk melaksanakan debat. Sekarang kita akan mendengarkan untuk Year 7. Untuk Year 7 di urutan kedua dengan skor 225 dimenangkan oleh Year 7 Carter. Dan berikutnya di urutan pertama dengan skor 250 dimenangkan oleh Year 7 Mandela. Terima kasih. Silakan dipersiapkan untuk besok. Oke, Kak Aira dan Kak Oye boleh disampaikan mungkin ada kejutan untuk hari ini. Tepuk tangannya dong buat babak final peserta normalnya. Iya. Selanjutnya akan ada sesuatu. Apa tuh Kak? Apa sih? Ada yang tahu nggak itu ada apa? Abis ini, jadi ada performance nih dari teman kita. Kita sambut bareng-bareng kali ya. Kita panggil Shakira dari Year 7 Mandela. Tepuk tangan Mbak Shakira.
membawakan sebuah lagu yang bercerita tentang mama aku. Oke, langsung saja ya. Bertahun Nadine Amiza. Tepuk tangannya sekali lagi dong buat Shakira. Ini habis ini. Untuk Shakira, terima kasih sekali sananya. Selanjutnya untuk terakhir yaitu grup Irman, kita langsung saja silakan. Dari Year 9 Lavoisier ada Derek, ada Raihan, dan Zio. Tepuk tangannya dong. Selanjutnya ada dari Year 9 Madeline, ada Rachel, Zia, Asha, dan juga Dinda. Untuk yang terakhir ada dari Year 9 Mosley, ada Evan, Cio, Chanel, dan juga Kalista. Tepuk tangannya dong buat peserta Year 9. Lalu untuk moderator, Mr. Rizky, silahkan. Okay, here we go. I'm back again, Mr. Rizky as your moderator. Okay. Ya, kita ke babak terakhir di hari ini, yaitu debat dari kakak Year 9. Siapa kira-kira yang akan menjadi pemenangnya? Oke, ya. Terima kasih para fans untuk dari kakak-kakak Year 9 dan Irfan. Mohon izin bisa mengingatkan sekali lagi peraturannya. Waktu kalian adalah 3 menit untuk menyampaikan argumen. Dan silakan kalian maksimalkan waktu tersebut untuk menyampaikan argumen kalian. Waktu akan dimulai ketika kalian berbicara, namun kalau kalian belum memulai, maka 15 detik secara otomatis akan menyala. Untuk masing-masing perwakilan nantinya akan mengambil 1 amplop untuk memilih topik yang akan ditanyakan. Tidak ada peserta yang boleh membawa gadget dan juga catatan untuk babak penyisihan kali ini. Untuk kakak Year 9, apakah sudah dapat dimengerti instruksinya? Boleh jempolnya kakak-kakak Year 9? Halo kakak Year 9? Jempolnya mana? Oke, baik, terima kasih. Mari kita mulai babak penyisihan Grade 9 Debat Book Week. Kita akan mulai dari Year 9 Lavoisier. Silakan. Baik. Untuk pertanyaannya dari topik kesetaraan gender. Stereotip gender seringkali menyebabkan pandangan negatif terhadap seseorang yang memilih profesi yang dianggap tidak umum untuk gendernya. Misal, laki-laki sebagai tata rias, penari, atau bahkan menjadi bapak rumah tangga. Atau perempuan sebagai kontraktor, pemadam kebakaran, dan pilot. Pertanyaannya, menurut kelompok kalian, bagaimana penerapan kesetaraan gender dapat membantu mengatasi pemikiran negatif
atas stereotip tersebut? Dapat dimengerti ya pertanyaannya ya? Baik, silakan, waktu akan dimulai 15 detik dan dimulai apabila kalian berbicara. Oke, jadi dimulai dari stereotip dari kesetaraan gender, di mana adalah pandangan-pandangan negatif bagi gender saat melakukan kerjaan tersebut. Bagaimanakah kesetaraan gender bisa mengatasi tentang itu? Dan itu adalah bahwa dengan kesetaraan gender itu banyak pandangan lain bagi stereotip itu. Sepertinya itu juga bagus seperti di pimpinan. Kalau di tim kecil seperti jadi ketua OSIS, di mana mohon tenang semuanya, didengarkan. Di mana baik ketua OSIS dan wakil ketua OSIS bisa menjadi perempuan ataupun laki-laki. Dan juga dalam skala yang besar, kesetaraan gender bisa diterapkan dalam kepemimpinan Indonesia dengan contoh yaitu Presiden Indonesia Ibu Megawati. Sebentar, bisa pause dulu ya, mohon izin ya Nena Faisier. Halo untuk teman-teman semuanya, tolong hargai yang ada di depan ya. Mohon maaf, Mister pause dulu waktunya karena di sini kita perlu menghargai. Kita belajar banyak hal, tapi satu hal yang kita terlupakan, menghargai orang lain ketika berbicara. Ini Mister rasa kalian sudah pelajari bahkan dari bangku sekolah dasar. Jadi mohon untuk saat ini kalian hargai kakak kalian yang sedang berargumen. Mohon maaf untuk yang Nena Voisier, bisa lanjutkan waktunya sekarang. Dan juga untuk di waktu dan artinya dalam yang tadi yang disampaikan, kesetaraan gender bisa mengatasi stereotip gender karena tidak hanya membawa dan membuka oportunitas dan bagi yang baru, tapi juga bisa mengalih pandangan yang negatif itu dari yang negatif dari positif dan seterusnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Nena Voisier yang sudah menyampaikan. Mohon maaf, silakan. Bisa pause 3 detik. Lebih banyak mengasih kesempatan dalam peluang kerja, karena lebih banyak kesempatan berarti juga lebih banyak peluang pekerjaan untuk laki-laki maupun perempuan. Selesai, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, mohon maaf, selesai. Tadi Mister pause juga 3 detik sebagai kompensasi ya. Terima kasih yang Nena Voisier sudah memberikan jawaban terbaiknya. Boleh duduk kembali di situ. Untuk selanjutnya dari Yerman Mendelip, silakan. Dan sekali lagi Mister mengingatkan ketika sudah ada yang berbicara di depan, mohon didengarkan baik-baik. Karena yang disampaikan juga merupakan ilmu untuk kalian semua, untuk kita semua. Kita pelajari apa yang disampaikan oleh kakak-kakak kalian. Baik, dengan topik kesetaraan gender, kebijakan sekolah yang mendukung kesetaraan gender dalam ekstrakurikuler atau intrakurikuler penting untuk memastikan semua siswa memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan minat dan bakat mereka tanpa stereotip gender. Menurut kelompok kalian, bagaimana kebijakan sekolah dapat mendukung kesetaraan gender dalam ekstrakurikuler seperti olahraga, seni, atau sains? Silakan. Waktu akan dimulai ketika kalian berbicara. 15 detik dimulai secara otomatis. Izin menjawab, kami dari Bapak Penduli. Menurut kami, kebijakan sekolah yang mendukung murid-muridnya untuk melakukan ekstrakurikuler
tentang mengambil gender mereka itu sangat baik karena murid-murid dapat mengembangkan bakat dan keinginan mereka sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing tanpa mengkhawatirkan mengenai gender mereka. Dan cara untuk mengatasi masalah tersebut itu untuk sekolah membuat aturan agar setiap dari kami itu bisa menjadi ekstrakurikuler yang kita inginkan, yang skill yang kita inginkan, yang kita ingin masuk. Dan juga sekolah itu juga harus mengajari siswa-siswa anak yang lain untuk saling toleransi dan saling menghargai satu sama lain tentang kesetaraan gender tersebut, untuk kita dapat bisa menuntut ilmu dan juga mengejar cita-cita setiap gender maupun laki-laki perempuan dalam cita-cita kita atau setinggi apapun, dan juga menjadi sukses kita sebagai anak siswa sekolah perempuan dan laki-laki. Izin menambahkan juga, hal tersebut juga mendukung dengan pengertian kesetaraan gender, itu adalah bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dari segala aspek kehidupan. Selesai. Baik, terima kasih Yana dan Dewi. Untuk selanjutnya, Yernai Mosley, silakan. Silakan bisa sempat dibuka. Baik, dengan topik yang sama yaitu kesetaraan gender. Penerapan kesetaraan gender dalam pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan umum bertujuan untuk membagi tanggung jawab secara adil antara laki-laki dan perempuan baik di rumah maupun di masyarakat. Pertanyaannya, menurut kelompok kalian, bagaimana penerapan kesetaraan gender dalam pekerjaan rumah tangga ataupun pekerjaan profesional? Silakan, waktu kalian akan dimulai ketika kalian berbicara, atau 15 detik secara otomatis. Waktu dimulai. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kami izin memberikan tanggapan kami. Jadi menurut kami, kesetaraan gender dalam rumah tangga atau dalam pekerjaan profesional adalah ketika setiap gender maupun perempuan atau laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk mengekspresikan pendapat mereka, untuk menunjukkan bakat mereka, keterampilan mereka tanpa perlu tanpa perlu khawatir akan adanya judgement dari orang lain. Dan menurut saya dalam rumah tangga kesetaraan gender itu bukan semuanya harus disamaratakan dalam hasilnya, namun ketika perempuan dan laki-laki bisa bekerja atau melakukan sesuatu sesuai dengan keterampilan mereka masing-masing. Dan di keluarga ini kesetaraan gender bagian-bagiannya masing-masing. Seperti peran seorang suami adalah pencari nafkah, sedangkan peran seorang istri adalah mengasuh anak-anaknya ataupun melakukan pekerjaan rumah. Dan hal ini memiliki tanggung jawab yang sama rata antara suami, istri maupun anak-anak juga. Kami menghargai setiap tanggung jawab dari laki-laki dan perempuan, namun kami tidak mengatakan bahwa seorang perempuan wajib melahirkan, wajib hamil, itu tidak, karena menurut kami setiap laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk mempunyai pendapat sendiri, untuk
bisa menentukan pilihannya mereka sendiri. Dan menurut kami itulah kesetaraan gender, dimana bukan hanya laki-laki saja yang bisa menentukan apakah dia ingin bekerja sebagai ini, bekerja sebagai itu, ingin menjadi berumah tangga, bahkan untuk mengurus anak-anak. Perempuan juga bisa menentukan pilihannya masing-masing, entah itu ingin menjadi seorang profesi yang mungkin mayoritasnya adalah laki-laki seperti teknik sipil, itu sebenarnya bisa, asalkan perempuan tersebut memiliki keterampilan dan memang minatnya ada di situ. Menurut kami itu adalah kesetaraan gender di berumah tangga maupun di pekerjaan yang profesional. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Year 9 Mostly. Dan tepuk tangan untuk seluruh peserta dari Year 9, Lavoisier, Medley, dan juga Mostly. Baik, terima kasih. Untuk nilai akan secara langsung diberikan oleh tim Dewan Juri. Ya, dan juga halo semuanya. Sekali lagi kita juga perlu belajar banyak hal dari topik yang sudah didiskusikan dan disampaikan, ya, bahwa kita memiliki topik dan isu, berbagai isu di pengelolaan sampah ataupun di kesetaraan gender. Dan tentunya kalian mendapatkan banyak sekali istilah-istilah dan juga hal-hal yang dapat dipelajari dari yang disampaikan oleh seluruh siswa Year 7, Year 8, dan juga Year 9. Baik, terima kasih sekali lagi untuk seluruh kakak-kakak Year 9. Boleh semuanya berdiri dan kembali ke tempat masing-masing. Tepuk tangan sekali lagi. Boleh beri tepuk tangan lagi buat kakak-kakak yang lainnya. Akhirnya sudah dipahami. Tinggal menunggu hasil dari perhitungan juri. Nah, kita ingin menanyakan lagi nih, pengen bertanya lagi. Ya, kita ada sombak dulu. Buklik. Lagi, buklik. Lagi boleh, buklik. Sekali lagi, buklik. Udah. Sekarang kita mau nanya lagi nih. Boleh deh nih, boleh maju nih. Boleh aja nih, kenapa nih? Tekan dong buat tiga. Tentang berita ini kamu yang bersemangat banget, Mas. Kita mau menanyakan pertanyaan spesial buat kamu mengenai kesetaraan gender. Menurut kamu, menurut kamu, ini kita yang gampang aja. Menurut kamu di sekolah ini sudah mensetarakan gender antara perempuan atau laki-laki itu sudah setara belum sih? Sudah. Kenapa? Ya udah. Ya, contohnya deh, contoh yang kenapa? Apa ya? Di kelas laki-laki dan perempuan dikasih job yang sama tanpa ada yang ya itu. Bener banget. Buklik. Jadi pokoknya
Saya cinta Sekolah Global Mandiri Jakarta karena sudah menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ke pasar beli ikan. Global Mandiri, maju terus, yes. Terima kasih ya nih, keren banget bisa menjawab pertanyaan kita secara spontan padahal. Nah pasti kita semua udah penasaran nih hasil dari debat yang tadi. Ya nih aku penasaran nih Kak. Kepada Mr. Rizky lagi dipersilahkan. Halo semuanya. Inilah waktu yang kita tunggu-tunggu, yaitu pengumuman dari debat Book Week Year 9. Siapakah yang akan masuk ke final? Oke. Ya, sekaligus sebentar lagi kita istirahat ya. Ayo dong, Mister pengen denger dulu sekali lagi. Ini kakak-kakak Year 9 tadi pagi semangatnya masih kalah sama kakak-kakak sama Year 7, Year 8. Boleh dong Mister cek sekali lagi. Siapa yang di sini yakin Year 9 Lavoisier bisa menang? Ayo suaranya. Ayo semangat terus. Lalu mana di sini yang yakin Year 9 Mendeleev? Oke, suaranya terpusat di depan Mister. Lalu untuk yang yakin Year 9 Moseley bisa maju ke final. Oke, terima kasih ya. Tapi hasilnya sudah final, jadi tadi juri sudah menentukan pemenangnya. Di sini agak ketat nilainya, poinnya berbeda sedikit. Untuk di urutan kedua, dengan skor 239, dimenangkan oleh Year 9 Moseley. Lalu di urutan pertama dengan skor 242, yaitu Year 9 Mendeleev. Baik, terima kasih untuk Year 9 Lavoisier sudah berjuang. Terima kasih banyak. Dengan ini, Mister mengumumkan untuk peserta final dari kelas Year 7 ada Year 7 Mandela melawan Year 7 Carter. Lalu di kelas 8 ada Year 8 Maxwell melawan Year 8 Hawking. Dan untuk kelas 9 nantinya ada Year 9 Mendeleev melawan Year 9 Moseley. Baik semuanya, terima kasih banyak sudah mengikuti debat dengan baik. Dan kita harapkan dari debat kita bisa banyak belajar dari konten-konten dan apa yang disampaikan oleh kakak-kakaknya. Baik, sekarang pukul 9.37. Mohon tenang terlebih dahulu. Oke. Tapi rasa-rasanya bukan Mister yang harusnya menutup kegiatannya. Jadi biarkan MC kita melakukan penutupan sekaligus pamit undur diri. Silakan MC kita beri semangat untuk kakak MC-nya yang sudah. Sini kak MC di tengah aja di depan. Nggak kelihatan. Tadi merhatiin nggak? Terima kasih Mr. Rizky atas hasil nilai yang sudah ada. Bagaimana perasaannya teman-teman yang masuk ke babak final? Seneng nggak?
buat teman-teman yang tidak bisa masuk final, karena semuanya kalian keren sekali. Dan terima kasih juga untuk para mentors dan teachers yang sudah senantiasa senang sekali support teman-teman kita juga. Dan tentunya untuk juri-juri kita yang hebat, terima kasih atas penilaiannya Mr. dan Miss. Besok akan ada babak final, jadi jangan lupa nantikan ya. Selanjutnya kita akan doa.